Rahayu, 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 para kadang yang terkasih semua. Saat ini saya Gracius Yusef Eskarianto bersama dengan Mas Bonaventura yang berkediaman di Surabaya dan Lisnawati yang berkediaman di Surabaya juga akan sharing mengenai persiapan Mas Bona dan Lisna untuk menerima sakramen pernikahan di Gereja Paroki Sakramen Maha Kudus Pagesangan, Surabaya nanti pada tanggal 15 Juni tahun 2024 ini. Mohon doa restu, mohon doanya supaya nanti menjadi keluarga yang benar-benar di dalam kasih Tuhan. Nah, sekarang Pak Gras mau tanya pada Mas Bona sama Lisna. Dan besok akan menjadi suami istri, dan kemungkinan besar kalau memang itu dikehendaki Tuhan akan dititipi anak untuk dididik menjadi manusia yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan nantinya. Nah, itu sekarang ini apa yang ada di dalam hati Lisna sama Mas Bona mengenai apa, sudah mempunyai gambaran nanti kalau saya diberi anugerah anak oleh Tuhan, ingin anak yang seperti apa gitu. Anak yang apa, cerdas, anak yang senang berkelahi, anak yang nakal sekali. Gimana? Susah. Ini calon ibunya, soalnya nanti yang mengandung 9 bulan kan ibunya. Kalau untuk masalah jenis kelamin cewek atau cowoknya sih nggak masalah. Tuhan mau kasih cewek boleh, mau cowok silakan. Tapi untuk apa namanya, pendidikannya lebih ke apa, Katolik ya Pak ya. Pendidikan kepercayaannya atau agamanya Katolik ya. Terus lebih ke ini kali ya, memberitahu apa yang baik sama yang buruknya. Kan kalau masa-masa kecil kan tahapnya ingin tahu ini, ingin tahu itu, kan harus dibimbing sejak kecil. Ini nggak baik, ini nggak baik. Terus nanti kalau tahap berikutnya lagi kan lebih besar, jadi lebih kuncinya di sabar kali ya Pak ya. Jadi yang sejak kecil itu sudah ditunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Pasti kan nanti kalau remaja kan ada masa-masanya dia mau kesini mengikuti temannya, begini. Nah, itu kan juga harus dibimbing juga. Betul. Jam segini kamu harus begini gitu. Dan nanti kalau memangnya ada jam-jam tertentu yang untuk kita doa gitu, pengennya sih begitu. Ya. Jadi ini mengenai remaja ya, mengenai kanak-kanak diberitahu mengenai yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang salah. Terus remaja benar-benar harus dibimbing
pergaulannya. Iya, apalagi cewek ya Pak ya. Pergaulannya pergaulannya lebih-lebih kalau cewek ya. Iya. Terus jam sekian harus apa? Utamanya harus apa? Misal makan mungkin 3 kali sehari, jangan sampai Oh ya, telat. Nah, jadi makan harus 3 kali sehari. Kan Makanya 3 kali sehari itu waktunya kapan? Pagi sebelum berangkat sekolah. Oh, ya, pagi Pak. sebelum berangkat sekolah harus makan. Iya, karena jadi umpamanya sekolahnya masuknya jam berapa itu? Jam 7 sih rata-rata. Jam 7. Jadi makan perjalanan dari rumah ke sekolah kurang lebihnya berapa jam? Setengah jam atau sejaman mungkin. Ya, setengah jam atau 1 jam. Berarti dia harus makan jam berapa? Setengah 6-an. Ya, jam setengah 6 harus makan ya. Setengah 6 harus makan, berarti dia harus mandi jam berapa itu? Jam 5 bangun pagi. Ya. Ada ibunya sekarang bangunnya jam berapa? Belum punya anak. Berarti mulai sekarang ibunya juga harus mulai belajar bangun jam sebelum jam 5 ya malah ya, jam setengah 5 ya. Iya. Ya, betul. Jadi jam 5 dia harus bangun, mandi, terus kemudian makan jam setengah 6, jam 6 harus mulai berangkat ke sekolah. Benar. Terus gimana? Momen doanya itu mungkin sebelum tidur kali ya Pak. Sebelum tidur. Jadi doa bersama bertiga. Jadi kalau tidur tuh apa ya, bisa lebih tenang kali ya. Oh gitu. Jadi doa bersama dengan ayah dan ibu itu sebelum tidur. Ya, jadi makan, sebelum makan, sesudah makan. Ya, pastinya berdoa Pak. Itu minimal 2 tanda salib ya. Iya. Kalau makan siangnya kapan itu? Di sekolah biasanya ada kantin. Oh, di sekolah ada kantin ya. Di sekolah ada kantin, jadi berarti harus bawa uang untuk makan. Iya. Atau mungkin kalau programnya Pak Prabowo itu sudah jalan, makan gratis. Minum susu gratis ya. Terus sore makannya jam berapa? Kalau Islam biasanya jam 7. Jam 7. Iya. Terus anak-anak itu? Sama jam 7 juga harusnya. Harus jam 7 juga. Iya. Berarti harus ada peraturan jam 7 harus di rumah. Ya. Juga nggak terlalu artinya jam 7 nggak boleh main. Jadi kalau mau main jam 4, jam 3 atau jam sore. Pulang sekolah mungkin sudah jam 3, jam setengah 4 ya. Iya. Makanya itu berarti mainnya berkurang. Terus apa lagi? Lebih ke kegiatan Katolik itu kan di gereja kan banyak ini ya, kegiatan seperti apa lomba-lomba, terus OMK, ya, betul. Mungkin bisa coba ikutkan di situ supaya lebih aktif kali di mana gereja. Itu kalau sudah remaja. Iya. Artinya kalau sudah SMP, SMA ya. Kalau SD? Kalau SD mungkin lebih ke diajak doa di lingkungan kali ya Pak. Oh ya. Di lingkungan kan pasti ada mengenal sekitar tetangga. Iya, kalau SD diajak doa lingkungan. Betul. Sekolah minggu juga. Kemudian biasanya komuni pertama itu kelas 5 atau kelas 5 atau kelas 4 ya. Iya. Kelas 4, kelas 5 itu sudah mulai ada komuni pertama ya. Iya. Kemudian sesudah komuni pertama itu biasanya ada pelajaran untuk menjadi putra altar. Iya.
Putra altar itu gimana? Boleh menjadi putra altar atau tidak boleh? Ya boleh sekali. Boleh sekali. Iya. Kemudian untuk kegiatan ibadah di gereja itu ada organis ya, ada organis. Itu cucu-cucu saya itu yang di Malang itu sejak umur 8 tahun itu dia sudah les organ, sehingga umur 8 tahun itu sudah mulai aktif untuk menjadi organis di gereja, sehingga Romo itu senang sekali, weh ini organis kecil nih. Itu sejak umur 8 tahun ya. Kemudian yang di Nganjuk itu yang di Malang itu Krishna. Sekarang sudah mahasiswa semester 1. Kemudian yang di Nganjuk itu si Brili itu juga sejak usia 8 tahun itu sudah mulai les organ. Kemudian aktif juga untuk mengiringi kur-kur di gereja. Itu kalau menurut Lisna gimana? Besok umpamanya. Kalau itu kan merupakan hobi ya Pak ya, lebih ke hobi ya. Hobi atau mungkin bakat? Bakat iya apa enggak? Mungkin boleh disarankan kalau memang anaknya berminat untuk musik, untuk pelayanan di gereja sebagai gitaris atau apa gitu, mungkin kembalikan ke anaknya kali ya. Betul. Ya, artinya kalau nanti kita bagus. tekan, kamu harus gini, nanti dia mungkin tertekan kali. Bagus. Jadi menurut Lisna memang orang tua tidak boleh memaksa anak. Iya. Ya. Jadi orang tua tidak boleh mencetak anaknya menjadi batu bata, menjadi apa gitu, tidak boleh ya. Betul. Karena anak mempunyai bakat, minat sendiri, mempunyai keterampilan sendiri, kecerdasan intelektual sendiri, kecerdasan spiritual sendiri. Ya bagus. Terus apa lagi? Itu dulu sih Pak, mungkin jadi itu dulu ya, sampai kalau kedepannya sih belum ada berarti itu rencana dari kanak-kanak, balita, kemudian anak-anak SD, kemudian remaja, SMP, SMA ya. Betul. Sekarang masalahnya kalau di dalam kandungan gimana? Maksudnya gimana Pak? Untuk vitamin atau apanya gitu? Vitamin apanya? Soalnya di dalam kandungan ya itu kontak langsung dengan ibu itu ya dapat dikatakan setiap detik ya. Iya. Sepanjang waktu ya. Kontak emosi. Ya kan? Betul. Kemudian kontak kerohanian pada waktu ibu itu berdoa, pada waktu ibu berpikir mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, pada waktu ibu mempunyai kecurigaan pada tetangga, mempunyai rasa mangkel pada tetangga, pada teman gereja dan sebagainya. Terus kontak langsung apa yang dimakan oleh ibu ya disalurkan kepada bayi melalui aliran darah ibu ya. Itu jadi kontak langsung mengenai emosi, mengenai kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional. Ini kalau ibunya pemarah Anda itu kan juga langsung kontak pada bayi ya. Itu kemudian mengenai makanan yang dimakan ibu untuk si bayi itu juga kontak langsung selama
sepanjang waktu, sepanjang hari itu bagaimana menurut Lisna? Kalau menurut Lisna yang tentang badannya ya Pak, badannya itu berarti kayak vitamin, susu betul. Pasti wajib harus diminum sih, mau nggak mau, enak nggak enak, karena bukan untuk kita gitu, untuk anaknya itu betul. harus dilakukan ya Pak. Terus kalau untuk emosi dan lain-lain itu harusnya lebih berdua ya sama pasangannya, karena menurutnya Lisna itu nanti tingkat emosinya kan sama pasangannya juga. Emosinya juga karena bawahnya ada pancingan dari pasangan ya. Itu juga berpengaruh. Iya, kalau nggak tahu sih, kalau menurutnya Lisna sih kayak gini. Jadi misal emosinya kan jadi nggak stabil kayaknya ya. Emosinya nggak stabil kalau si pasangan itu juga kalau waktu hamil itu pada waktu hamil ya memang betul. Lihat di buku, di sharing orang itu emosinya itu gampang berubah-ubah. Betul. Terus misal apa yang nggak disukai itu jadi dia suka banget. Iya betul. Terus yang aneh-aneh itu kan ya Pak ya. Maksudnya lebih ke pasangannya bagaimana nanggapin itu gitu loh Pak. Misal aku nggak suka kamu begini, padahal itu sudah jadi kebiasaan dulu gitu, nggak apa-apa, terus sekarang hamil jadi gini. Nah itu harusnya pasangannya lebih sabar atau bagaimana gitu rasanya, solusinya gitu Pak, maksudnya harus lebih memahami memahami. Gitu. Kalau menurutnya Lisna ini salah satu masukan untuk sang Pak calon suami. Nanti bisa untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, terus apa lagi? Terus kalau kadang kan ada yang pengen ini, pengen itu gitu. Jadi harus dituruti kali ya. Calon sang suami itu harus menuruti, ya. Berarti untuk calon suami berarti harus ada persediaan dana tambahan ya untuk menuruti ini, atau gimana? Mungkin kalau persediaan dana tambahan sih ada harusnya, karena memang untuk kebutuhan sehari-hari juga ya Pak. Untuk makan. Artinya untuk mengabulkan keinginan sang istri yang aneh-aneh pada waktu hamil itu. Kan juga bisa melihat mampunya suaminya itu seperti apa. Makanya saya pokoknya sekarang ini ingin tapi apa tok di Jogja, padahal rumahnya di Surabaya, gimana? Umpamanya itu kan aneh-aneh juga. Bakpia yang di sekitar sini yang mirip aja apa. Lalu keinginan si bayi ini pokoknya bakpianya harus dari Jogja. Gimana itu? Kalau itu sih kayaknya terlalu ini ya Pak, terlalu makan dana. Ya moga-moga tidak terjadi seperti itu ya. Iya. Terus apa lagi? Itu sih, pernah dengar ini nggak Pak, baby blues itu nggak sih? Apa? Baby blues. Baby blues itu gimana? Lisna kurang paham juga, mungkin setelah melahirkan kali ya, setelah melahirkan itu kan ribetnya mengurusi anak gitu loh, jadi seperti stresnya seorang ibu gitu loh Pak. Iya betul. Itu kan juga butuh bantuannya suami kan ya, bukan cuma semuanya di ibu ya. Gitu. Lebih ke situ aja sih. Berarti keribetan merawat anak
pada waktu masih bayi ya. Banyak Instagram apa namanya story IG terus Facebook juga. Ya. Ibu itu sampai stres Iya, gara-gara betul. mengurusi apa anaknya itu sendirian gitu loh. Ya, betul. tanpa suami, tanpa orang tua gitu. Jadi dia nggak tahu mungkin dia harus ngapain. Jadi berarti apa yang perlu dipersiapkan untuk merawat bayi pada waktu sudah dilahirkan itu? Itu mungkin waktu bersama suami lebih banyak meluangkan ya Pak ya, untuk anaknya, untuk apa namanya merawat juga, gitu jadi ya. nggak sepenuhnya diserahkan sama istri gitu. Oh gitu, ya baik. Kemudian kaitannya dengan sumber income itu dari usaha Isna sama Mas Buna, yaitu sekarang yang sudah mulai berkembang pesat, yaitu usaha parfum gitu ya. Nah itu kan kaitannya dengan bagaimana menjalankan usaha ini sementara harus merawat bayi, itu apa yang harus dilakukan? Mungkin ini ya lebih ke karyawan. Oh iya, jadi mengambil karyawan ya, iya, sesuai dengan kebutuhannya. Iya, jadi kan masih ada waktu untuk di rumah. Iya betul. Dan nggak tersita di jalan. Iya betul. Nah itu persiapan yang diperlukan oleh seorang ibu yang sudah disaringkan oleh Risna ya Mas Buna. Sekarang tanggapan Mas Buna gimana dengan sharingnya si calon istri ini? Gimana? Ya bagus Pak, jadi saya ngikuti aja. Ikuti gimana? Ya maunya gimana ya itu dijalankan. Gitu. Kalau itu selama itu baik, untuk kebaikan kita juga, kebaikan anak cucu ya bagus ya dijalankan aja. Iya. Sehingga sinkron Pak, antara suami juga Dengan istri. Iya betul. Jadi memang itu yang harus dipersiapkan dan karena itu sang calon suami berarti harus meningkatkan pengertian kepada istri, ya kan? Meningkatkan kesabaran pada istri, kemudian meningkatkan semangat untuk menjalani laku. Karena apa? Pada waktu mempunyai seorang bayi, ya, bayi itu kadang-kadang malam hari menangis. Nah itu sang suami masih tidur nyenyak, kamu. Dan istri juga tidur nyenyak, enggak kamu. Ya si bayi ini nangis terus. Ya itu yang harus dipersiapkan mulai sekarang ya. Kemudian yang perlu harus dipersiapkan lagi mengenai perkembangan kecerdasan intelektual sendiri, karena itu juga akan berpengaruh pada si anak. Kecerdasan spiritual melalui ibadat, melalui doa-doa, kontemplasi dan sebagainya, membaca kitab suci, kemudian aktif di lingkungan dan sebagainya. Kecerdasan emosional tadi, kemudian keterampilan, kemudian bakat juga harus mulai diperhatikan, dikembangkan juga, karena itu merupakan dasar ya, modal dasar anak untuk nanti menempuh hidup sebagai orang dewasa. Itu modal dasarnya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, bakat, minat, dan keterampilan. Itu memang harus dikembangkan secara sungguh-sungguh, secara maksimal
ya itu karena untuk masa depan anak dan bukan hanya untuk kesenangan pada waktu anak itu masih balita itu memang menyenangkan ya. Tapi ketika anak mulai beranjak lebih besar lagi kan harus mulai dipikirkan bagaimana kalau pada suatu saat orang tua itu sudah mulai tua dan kemudian harus meninggal dunia, harus meninggal dunia, berarti harus mempersiapkan anak-anak itu bisa hidup mandiri, hidup sendiri ya, tanpa bantuan orang tua lagi. Itu yang harus dipersiapkan. Mungkin persiapan ini cukup sementara ini. Demikian para kadang semua yang terkasih, sharing sang calon istri, calon ibu Lisnawati, dan juga sharing calon sang suami, calon ayah Mas Bonaventura. Semoga Tuhan selalu melindungi para kadang semua dengan seluruh keluarga, selalu memberikan rezeki yang terus-menerus kepada para kadang dengan seluruh keluarga, dan selalu memberikan kesehatan setiap harinya kepada para kadang semua yang terkasih dengan seluruh keluarga. Tuhan memberkati. Rahayu, Rahayu, Rahayu.